Buat yang baru pertama kali pakai Microsoft Excel, kalau di Microsoft Excel itu kita nggak perlu buat lakuin pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian secara manual. Karena di Microsoft Excel itu sudah ada rumusnya. Jadi kita bakal belajar ya dari yang paling dasar banget. Kini kita bakal latihan untuk kolom A ditambah kolom B. Nah, untuk pertambahan itu bisa pakai ini, bisa pakai tambah nih. Tinggal pakai sama dengan dulu. Jadi untuk rumus di Microsoft Excel itu selalu dibuka dengan sama dengan. Nah, kita tinggal klik kolom D yang mau ditambah, lalu tambah, ditambah sama kolom B. Kayak gini. Tinggal enter. Nah, ini hasilnya. Kalau misalnya ada banyak nih kayak gini, itu nggak perlu ditulis manual satu-satu kayak gini. Itu nggak perlu. Jadi, kalau mau cara cepatnya, ini tinggal terap aja nih ke bawah kayak gini. Kayak gitu. Itu untuk pertambahan. Lalu untuk pengurangan juga sama. Sama dengan dulu. Lalu klik yang mau dikurangi. Klik min. Lalu klik yang untuk pengurangannya. Tinggal di enter. Nah, ini juga bisa. Selain di draft juga bisa diklik dua aja. Itu udah pasti ke bawah kayak gitu. Lalu untuk perkalian itu nggak pakai tanda silang, tapi pakai tanda bintang yang di atas ini, kayak ini. Tinggal enter, lalu tinggal ke bawah, kayak gitu. Lalu untuk pembagian kita pakai slash ya, kita pakai slash untuk lambang pembagian, kayak gini. Nah, kalau ini kenapa? Ini karena nggak genap ya, tidak ada komanya, kayak gitu. Nah, ini hasilnya. Nah, terus gimana kalau misal pertambahan gak cuma dua nih? Kalau dua kan ini gampang ya, tinggal pakai plus aja. Nah, cuma kalau banyak kan jadi ribet kayak harus plus terus gitu. Nah, cara cepatnya ada. Pakai rumus ini namanya sum. Jadi kita klik sum kayak gini, buka kurung, lalu tinggal kita grab yang mau ditambah. Ini kolom A sampai C ya. Lalu kita bakal tutup kurung. Nah, ini titik dua ini apa? Titik dua itu artinya sampai. Sebenarnya ini juga bisa diganti menggunakan kayak gini. A12, koma. Ini pakai titik koma karena dari Excelnya minta titik koma ya. Jadi beda-beda. Mungkin di Microsoft Excel kalian mintanya koma ya diikutin aja. Itu bisa. Nah, karena ini sih minta titik koma makanya di rumus ini pakai titik koma. Kayak gini. Terus juga titik koma lagi ini. Nah, ini bisa kayak gini atau bisa pakai titik dua tadi. Kayak gitu. Itu sama aja. Ini bakal hasilnya. Nah, itu cara cepatnya. Jadi nggak harus tambah satu tambah satu. Karena bisa cepat aja. Jadi, jual ya. Itu klik aja sum. Lalu buka kurung. Tinggal di grab. Lalu tutup kurung. Enter. Nah, itu ketemu. Nah, ada lagi cara buat yang lebih cepatnya lagi. Ini untuk pertambahan ya. Ada yang lebih cepatnya lagi. Kalian tinggal drag aja. Ini. Terus langsung klik aja. Langsung klik ALT sama dengan. Jadi gini. Nah, itu langsung keluar hasilnya. Itu otomatis. Ini bukan ALT terus tambah sama plus tambah sama dengan enggak ya. Tapi ALT sama dengan gitu. Bagaimana menggunakan fungsi min, max, average, count, dan if ya. Min itu untuk terendah, max itu untuk nilai tertinggi, average untuk rata-rata suatu nilai data, count untuk menghitung, dan if untuk logika tertentu yang akan kita gunakan ya. Kali ini kita punya contoh tabel data nilai siswa ya. Di sini ada nama, ya ada 5 orang ya. Kemudian ada nilai tugasnya ya, nilai UTS, nilai UAS. Kita buat rata-ratanya, nilai tertinggi, nilai terendah, dan juga kita kasih keterangan lulus atau tidak lulus ya. Kemudian terakhir kita akan buat di sini statistik ya. Rata-rata kelasnya berapa ya? Kemudian nilai tertinggi kelasnya, nilai terendah kelasnya. Oke, kita langsung aja ke tabel yang pertama. Kita hitung rata-rata ya. Di sini Andi punya nilai tugas 80, UTS 70,
dan UAS 75. Kita ingin merata-ratakan berapa nilai rata-rata dari Andi ya. Kita ketikkan sama dengan untuk setiap formula ya atau fungsi kita ketikkan average, yaitu rata-rata ya. Kemudian kita blok ya range dari nilai Andi saja ya untuk kali ini ya. Setelah itu kita kurung tutup ya. Ini kalau misalkan kita lihat, bisa dilihat di sini ya di formula bar ya. Kita enter, setelah itu maka rata-rata nilai Andi tugas IPS dan UAS adalah 75 ya. Setelah itu kita akan tarik ke bawah, kita copy ya, kita copy ke bawah pakai handrem yang kecil ini, kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, akhirnya kita dapat mengcopy formulanya yang tadi, formula ini di copy ke bawah ya, untuk Budi, Citra, Dewa, dan Desi ya. 85, 5 itu ya. Ini seperti ini ya. Ini yang Dewa itu D10 sampai F10 ya. Ini D10, E10 dan F10 ya. Untuk nilai tugas UTS dan UAS ya. Sekarang kita cari nilai tertinggi. Apa fungsinya? Yaitu fungsi max ya. Sama dengan ya di setiap formula ikan max ya. Langsung tab aja ya. Setelah kita muncul ada kata max ya. Sekarang kita blok dari nilai tugas IPS dan UAS. Setelah itu kita kurung tutup dan kita enter ya. Maka nilai tertingginya adalah 80 yaitu yang di tugas. Nah, sekarang kita copy lagi ke bawah pakai handling ya. Ditarik aja, ditekan diklik, kemudian tarik atau geser ke bawah. Maka akan tercopy ya. Seperti ini, F nilainya 80 ya, ada di UAS berarti ya. Sekarang nilai terendah, cara tidak sama, ketikkan dulu sama dengan setiap formula min ya, kurung buka, kemudian kita blok lagi di sini. Dari 3 nilai ini tugas, UTS dan UAS. Setelah itu kita kurung tutup. Ya, kita kurung tutup seperti ini, D7 sampai dengan F7, kita enter. Nah, yang terendah adalah 70 nilai ITS ya, kalau untuk Andi. Nah, kita geser lagi, tarik lagi, copy lagi ke bawah. Nah, yang seperti ini Citra, nih nilai terendahnya adalah 60 ada di ITS ya. Sama seperti Andi ya. Nah, sekarang kita akan beri status manakah yang lulus atau tidak lulus ya. Kita akan tentukan nilai minimal adalah 75 untuk skor lulusnya ya. Maka kita ketikkan di sini if ya, membuka. Setelah itu kita klik dia rata-rata, nilai rata-ratanya diklik dia 7 ya. Kemudian kita baru bisa sama dengan ya, karena kita mau ambil yang 75 juga, kalau minimal 75 ke atas itu akan lulus. Lebih besar sama dengan 75 seperti ini. Titik koma atau koma ya, tergantung dari Excelnya. Kemudian kita ketikkan nilai C-nya, nilai betulnya. Kalau dia minimal 75 ke atas, maka dia akan lulus gitu ya. Pakai tanda kutip ya, kutip 2 ya, di antara dua kita ketikkan lulus. Jika salah atau selain dari minimal 75 ke atas, maka atau yang nilainya 0 sampai dengan 74, maka dia akan kita kasih keterangan dengan tanda petik ya, tidak lulus. Klik lagi, kemudian kurung tutup ya, sampai itu kita enter. Nah, karena dia 75, maka pas ya nilai minimalnya, maka dia lulus. Setelah itu kita copy ke bawah formulanya. Nah, ada yang tidak lulus ya, ini 65. Yang lain 85, 75, 85 ini semuanya lulus ya. Oke, kita sekarang
ke bawah ya, menghitung statistik kelas. Nah, ini rata-rata kelas ya. Rata-rata kelas kita ambil dari nilai rata-rata ya, keseluruhan ya. Kita coba ya, ketikan sama dengan average ya, average. Ya, average. Setelah itu kita blok kolom rata-ratanya ya, nilai rata-rata ya, di sini. Kemudian kita kurung tutup dan enter. Maka rata-rata nilainya adalah 77 dalam satu kelas tersebut ya, dari 5 orang ini. Sekarang nilai tertinggi, sama kita ketikkan max ya, kita ambil nilai yang rata-rata ini saja ya. Jadi kita nilai tertingginya ambil dari nilai rata-rata. Kita blok seperti ini. Kita ingin tahu berapa sih nilai yang paling tertingginya di kelas itu dari nilai rata-rata ya. Dari kolom yang gain ya. Kita enter. Dapatlah 85 ya. Itu siapa 85? Yaitu ada Budi dan ada Dewa ya. Ada 2 orang ya. Nilai tertingginya. Sekarang yang terendah kita ketikkan min. Kurung buka. Kemudian kita blok lagi nilai rata-ratanya. Siapa sih yang terendah? Ternyata adalah Citra ya, yang terendah ya. Jumlah siswanya berapa? Sama dengan ya, konta boleh gini ya, konta kurung buka, kemudian boleh kita hitung atau kita blok nama siswanya seperti ini. Kurung tutup dan enter. Oh, ada 5 orang siswanya ya. Ada 5 orang. Sekarang jumlah siswa lulusnya. Nah, jumlah siswa lulus berarti kita ketik sama dengan if ya, ada if-nya ya, ada syaratnya. Ada syaratnya, sekarang kita blok di sini. Di keterangan ya. Setelah itu kita titik koma ya. Apa yang kita cari dari data kumpulan data ini? Yaitu nilai yang lulus ya. Sesuai pertanyaannya, jumlah siswa lulus ya. Jumlah siswa lulus, maka kita ketikkan di sini. Ini boleh kecil, boleh besar ya. Lulus ya. Tanda petik. Kemudian kita enter. Nah, ada 4 yang lulus. 1, 2, 3, 4. Yang tidak lulus 1. Jadi kalau misalkan kita ganti ya. Di sini yang Dewa ini misalkan angkanya 60 ya. Rata-rata. Oh maaf. Ini kalau misalkan kita ganti di sini ada siapa ya? Kita ganti yang F ya, misalkan ya. F ini ada nilainya 65 ya. Kemudian di sini F nilainya 70 ya. Ini yang tidak lulusnya menjadi 2 ya, karena nilai FI turun ya, kita turunkan ya. Rata-ratanya juga ada komanya nih ya. Ini komanya bisa kita atur ya. Nah ini rata-rata kelasnya 75 ya, semuanya berubah ya. Coba kita balikkan lagi ke awal seperti ini ya. Oke, itu saja. VLOOKUP dan HLOOKUP. Perbedaan dari kedua tabel ini adalah kalau VLOOKUP itu data informasinya vertikal atau menurun seperti ini. Sedangkan kalau HLOOKUP itu data informasinya mendatar dari kiri ke kanan. Pada data VLOOKUP kita diminta untuk mencari nama produk dan stok dari kode yang udah ditentukan. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita blok lookup value-nya yaitu kode yang ditentukan ini. Setelah itu koma, kita masukkan tabel array-nya yaitu data informasinya semuanya seperti ini. Jangan lupa kunci tabelnya dengan menekan F4 atau F4 seperti ini, koma, kita masukkan kurung kurawal. Karena kita mau mencari nama produk dan stok, dan nama produk dan stok itu berada pada kolom kedua dan kolom keempat, kita masukkan 2,4. Kurung kurawal lagi, koma, kita masukkan 0 atau false untuk mendapatkan data yang akurat. Tutup kurung dan tekan enter. Otomatis kode produk P003 dengan nama produk monitor dan stoknya tinggal 8. Selanjutnya pada HLOOKUP, kita diminta untuk mencari nama produk dan harga berdasarkan kode yang sudah ditentukan. Sama dengan HLOOKUP, buka kurung, kita blok lookup value-nya yaitu kode yang ini. Setelah itu koma, kita blok tabel array-nya yaitu tabel informasinya semuanya seperti ini. Jangan lupa kunci dengan F4 atau F4 untuk kunci tabelnya. Koma, kita masukkan row index 6-nya. Jadi kita pengen mencari
nama produk dan harga itu berada pada baris keberapa. Kita masukkan untuk kurung kerawal untuk mendapatkan dua kolom sekaligus. Karena kita mau mencari nama produk dan nama produk dan harga itu berada pada baris kedua dan baris ketiga. Nama dan harga. Kita masukkan 2,3. Kurung kerawal, koma, kita masukkan 0 atau false untuk mendapatkan data yang akurat. Tutup kurung dan tekan enter. Otomatis langsung dapat di sini kode D004 dengan nama produk keyboard dan harga 250.000.